keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang selain Dia, Yesus Kristus. Di bawah langit ini pun tidak ada nama lain. Ini Selamatku lahir di hatiku, mengubah hidupku. Baik Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini keselamatan dan hak penuh di kerajaannya yang akan disampaikan oleh Bapak Wilson pribadi. Oke, silakan Pak Wilson untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu diserahkan. Terima kasih Pak Suwanda. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Nah, subtema dalam hari ini sedikit yaitu berjuang berusaha tidak dapat. Ini nanti mungkin kita sharingkan mata uang dan gambarnya kaisar. Apa ini maksudnya? Tak ku kenal. Wow, di dalam konteks gnosko ini penting banget Bapak Ibu sekalian, maupun ambil balik nyawaku. Nah, ini adalah sub-sub hal-hal yang bisa kita sharingkan. Mari kita belajar bersama, bukan dalam hal ini untuk menggurui atau gimana, tidak sama sekali. Makanya kita very open, our wish only one, yaitu kita bertumbuh bersama di dalam iman, yaitu pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Nah, terkutip dari situ, biarlah kita coba melihat dari sudut apa kelahirannya itu membawa keselamatan bagi manusia. Sejauh mana firman Tuhan telah berkata tentang hal itu. Sampai ujungnya di dalam Kisah Rasul, yaitu tulisan yang mengenai bagaimana bergejolaknya, bagaimana kabar Injil yang disebarkan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus di antara gereja-gerejanya. Ayat-ayat yang terakhir mengatakan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini tidak lain merujuk kepada Yesus Kristus Tuhan itu, yaitu Allah sendiri ini, yang disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Dari situlah penyebaran itulah mulai terjadi sampai ke bangsa-bangsa lain akan mendengarkan tentang apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Diperkuat lagi, ini adalah dari Kisah Rasulnya yang tertulis di dalam Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 8. Kita semua ini semuanya mengucap syukur kepada Allahku, yaitu Yesus Kristus, atas kita semua, karena telah tersiar tentang imanmu di seluruh dunia. Imanmu tidak lain ini merujuk kepada iman di dalam Yesus Kristus. Iman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah menyebar, yang telah tersiar, yang telah di mana-mana terdengar. Inilah kronologis, inilah development-nya, inilah ongoing-nya yang terjadi terus-menerus sampai ke seluruh dunia, yang kata aslinya tertulis dengan kosmos, bukan sekedar hanya daerah tertentu penjajahan atau apa, but beyond, tapi lebih daripada itu, yaitu merujuk kepada ke seluruh ujung bumi, yang dunia yang nyata ini semuanya ini. Nah, inilah apa yang tertulis. Walaupun kita lihat kadang-kadang kita pikirkan apakah kenyataannya bagaimana ini itu, tetapi kita satu hal perlu belajar, bahwa firman yang tertulis ini adalah firman yang hidup yang perlu kita pegang dengan teguh. Kenyataan dengan apa yang firman yang merujuk kepada iman itu suka-suka tidak seperti apa yang kita lihat. Tetapi mana yang kita perlu lihat? Mana yang perlu kita pegang? Tidak lain yaitu atas firman itu sendiri. Karena iman berbicara adalah hal yang tidak terlihat. Jangan kiranya segala sesuatu yang nyata itu sepadan dan harus sama cocok dengan Alkitab. Bukan. Yang kenyataan itu mensupport untuk hal-hal firman Tuhan. Tetapi bukan firman Tuhan harus sama dengan kenyataan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Masalah iman yang tidak terlihat, masalah rohani yang tidak terlihat. Nah, itulah aspek-aspek kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai muridnya, bahkan kita sekarang menjadi mempelainya itu perlu bertumbuh terus untuk mengenal lebih dan lebih daripada itu. Nah,
Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang selain Dia, Yesus Kristus. Di bawah langit ini pun tidak ada nama lain. Ini nama penting sekali tertulis di sini karena suka-suka kepada yang lain, pihak yang lain merujuk tidak secara spesifik merujuk karena yang disebut Dia di sini ayat sebelumnya sebelum ayat 12 ini merujuk kepada batu penjuru yaitu Yesus Kristus. Sangat spesifik yang di sini dimaknai di dalam Dia ini tidak lain yaitu namanya Yesus Kristus. Makanya disebutkan dalam ayat ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Ini merujuk kepada seluruh umat manusia di dunia ini yang darinya itu kita dapat diselamatkan. Hanya oleh nama ini saja, Yesus Kristus. Inilah di bawah kolong langit semuanya ini. Inilah tertera apa yang firman Tuhan katakan. Nah, keselamatan ini begitu luar biasa yang sudah kita peroleh semua. Merujuk seterusnya di dalam Lukas 19 ayat 9 pun mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah. Ini merujuk kepada, kita tahu semua kisahnya, Sakeus, yang begitu luar biasa sampai naik pohon untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, disuruh turun. Itulah statement Tuhan Yesus yang katakan dengan segala ungkapan, semua kerelaannya untuk mempersembahkan dan bertobatnya itu, hari ini telah terjadi keselamatan. Bagi kita seperti subtema yang dikatakan, keselamatan itu adalah suatu kepastian. Sudah bukan lagi yang kita tunggu-tunggu. Ini Lukas ini terhadap Sakeus itu sudah 2000 tahun yang lalu. Terhadap Sakeus, Tuhan Yesus mendeklar sendiri bahwa di atas rumah ini keselamatan sudah terjadi. Itulah semua yang telah kita warisi. Semuanya sampai sekarang ini yang percaya di dalam Yesus Kristus, keselamatan sudah kita miliki dengan satu kepastian yang baik yang sudah kita boleh yakini dengan semuanya itu. Makanya kalau bicara soal tersebar dengan seluruh dunia, ini sedikit ulasan supaya supaya memperjelas apa yang konotasinya yang bisa kita pahami. Matius 24 ini adalah merujuk starting point dari declaration dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia dengan kata-kata oikumene, yaitu merujuk kepada wilayah tertentu yang saat itu jajahan Romawi, sekitar daerah situ. Itulah arti dari oikumene ini, yang tergenapi tentunya sudah dalam Roma, karena ini adalah time like antara ayat demi ayat yang beda ini. Kalau kita melihat Roma 10 ayat 18 pun dikatakan bahwa adakah yang mereka tidak mendengar, suara mereka sampai ke seluruh dunia. Yaitu dunia merujuk konteks yang sama dengan kata G dengan oikumene itu merujuk kepada areal-areal yang mirip-mirip yang sama sampai ke ujung bumi kembali, yaitu oikumene. Nah, inilah yang awalnya dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 yang tertulis kemudiannya itu telah digenapi karena sudah terdengar suara mereka ke seluruh ujung bumi. Dan ayat demi ayat di sini mungkin nanti bahannya bisa dipelajari, dan semua ini merujukan kepada semuanya ini apa yang tertulis dari rujukan dari Tuhan Yesus mengatakan untuk beritakan ini semuanya ke seluruh bangsa-bangsa ini sudah tergenapi dengan baik, dengan lengkap semuanya ini yang ada. Mungkin nanti kita akan sharing di dalam waktu yang selanjutnya. Nah, inilah sedikit untuk peneguhan bahwa berita Injil soal keselamatan ini sudah betul-betul kemana-mana. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita renungkan dengan baik untuk mengenai hal ini. Nah, selanjutnya, berbicara kalau sudah dengan keadaan begini, apa yang kita harus lakukan? Nah, what is next? Inilah banyak pertanyaan. Kita memperoleh keselamatan, apakah terus kita diam saja, apa gini? Bukannya begitu. Kalau kita meneliti Filipi 1 ayat 27 yang mengatakan, hidupmu itu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, inilah tercermin Injil itu perlu terekspresikan
dengan hidup kita. Bukan lagi dengan gagasan atau keinginan, mungkin kadang-kadang merujuk kepada akal-akal yang manusia ingin lakukan atau organisasi. Tentunya hal itu baik, tetapi asalkan semua ini betul-betul ada rujukan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus di tengah-tengah hidup kita. Namun intinya yaitu hidup dengan Injil ini harus berpadanan. Harus apa? Harus bisa bisa berdampingan, bisa sama-sama menjadi yang berharga bagi Kristus. Nah, inilah wujud dari apa yang setelah keselamatan kita terima di tengah-tengah hidup kita. Baik ekspresi perkataan, pemberitaan, maupun ekspresi pekerjaan-pekerjaan, maupun pelayanan-pelayanan. Nah, inilah rujuk dari semuanya ini yang mencerminkan hidup ini dengan Injil Kristus ini kita bersama-sama berjalan. Maka itu kita perlu teguh di dalam satu roh, sehati, sejiwa untuk iman yang terus kita pertumbuhkan dari berita Injil itu. Untuk itu kita sering bertemu, untuk itu kita sering bersharing supaya berita-berita ini kita sampaikan untuk pertumbuhkan iman kita ini, yaitu kita terus-menerus untuk bertumbuh. Kata-kata berjuang sebetulnya bukan kita maksud kita yang untuk memperolehnya, sudah diperoleh. Berjuang dalam arti di sini lebih menjurus kepada contending, yaitu berpacu, saling mengisi, saling menunjang, saling mempertumbuhkan, saling mengisi. Nah, inilah hal-hal untuk iman yang kita gandrungin bersama untuk berjalan di dalam pertumbuhan kita itu. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, himbauan yang tidak lain adalah beranjak setelah keselamatan yang kita berterima, ini step demi step apa yang perlu kita renungkan. 1 Petrus mengatakan, kita ini kalau sudah memperoleh semua ini, kita bersikap bagaikan bayi yang lahir, yang baru lahir. Apa itu? Yaitu memiliki hati yang murni, menginginkan keinginan ataupun juga hasrat ataupun motivasi yang murni itu yang perlu. Air susu yang murni yang seperti ayat ini dikatakan itu, dan yang rohani. Bukan yang jasmani, tetapi yang rohani. Inilah yang menjadi titik fokus kita untuk kita bertumbuh, memperoleh atau semuanya ini kita penuhi dengan keselamatan kita ini di dalam jenjang-jenjang waktu yang kita akan datang. Nah, inilah penting sekali Bapak Ibu sekalian, biarlah kita terarah untuk kita tahu, yaitu mengenai kita memiliki motivasi yang murni, kita memiliki pemahaman rohani yang kita tumbuhkan dengan baik, dan semua kata-kata tumbuh ini penting untuk mengisi jenjang hidup kita ke depannya ini, senantiasa kita bisa memperoleh buah yang dari understanding yang baik dari firman Tuhan itu. Nah, inilah sedikit mengenai keselamatan yang kita bisa rangkum hal-hal apa ke depannya yang kita bisa dihitungkan. Nah, lebih daripada itu, kalau keselamatan kita udah peroleh, apa yang dikatakan 2 Petrus di sini sungguh mencengangkan kita semua, yaitu kita ini dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan, juru selamat kita, Yesus Kristus. Apakah ini belum? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Nah, yang penting dari ayat ini kita tahu, ini semua atas karunia. Bukan oleh kebaikan atau usaha kita atau perjuangan kita atau apapun. Bahkan dengan hak penuh di dalam segala kerajaan kemuliaannya itu, penuh berkat rohani seperti Efesus 1 ayat 3 yang sudah kita peroleh untuk kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan surga, apapun ini semua adalah konteksnya sama dari juru selamat kita, Yesus Kristus itu. Nah, kalau kita udah tahu ayat ini, coba melihat apa yang tersinggung di dalam ayat Lukas 13 ini. Sering ini ayat mendengung di hati pikiran kita, coba kita sharing sama-sama untuk kita memperoleh pencerahan. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Wow, ini seolah-olah kata-kata yang Tuhan lontarkan mengandung, kalau saya persepsi saya yang saya terima ini
mengandung, kalau boleh ngomong, itu sindirannya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak ini tidak lain adalah betul-betul dan menggambarkan apa? Pure Injil Kristus. Injil Kristus bukan ada duanya yang lain, tetapi adalah Injil yang benar-benar murni. Sorry, saya agak sedikit batuk. Jadi itu pintu sesak itulah yang sungguh benar-benar perlu kita cermati dengan baik. Masuk melalui yang pintu sesak ini. Banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Tidak akan dapat ini. Nah, inilah refleksi karunia. Toh ayat yang atas sudah mengatakan, kita ini memperoleh keselamatan, masuk dalam kerajaan Tuhan itu atas kasih karunia. Bukan perjuangan, bukan usaha kita, ayat demi ayat begitu banyak yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai warning untuk kita. Matius 7, Matius 11, Lukas, bahkan dikatakan apa? Menyerongkan kebenaran, menggagahi ingin masuk pintu yang sesak itu. Bahkan di dalam Lukas mengatakan, aku tidak tahu kamu mengetuk pintu dari mana datangnya dan semuanya itu. Karena apa? Mereka mengirakannya dengan upaya dengan upaya mereka sendiri itu mereka akan memperolehnya. Padahal inilah seperti apa yang ayat sebelumnya dikatakan, atas kasih karunia. Kita peroleh semua ini atas hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan untuk masuk ke dalam kerajaannya itu. Bukan menggagahi, bukan berjuang, bukan mau mengetuk-ngetuk untuk mendesak begitu. Tidak. Semuanya ini adalah hanya atas kasih karunia. Wow, kalau kita tahu ini, betapa luar biasa Tuhan Yesus yang sudah mengaruniakan di tengah-tengah hidup kita keselamatan kerajaan surga yang atas kasih karunia oleh iman percaya kita ini yang kita peroleh keselamatan itu. Puji Tuhan. Maka itu ayat demi ayat merujukkan. Setelah kita bicara soal kita berhak masuk ke dalam kerajaannya, Lukas 11, Tuhan Yesus mengatakan, siapa tidak bersama dengan aku, ini ayat sebelumnya bicara soal apa? Ayat 20, mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, inilah didahului ayat ini, waktu masuk selanjutnya ayat ke-23, kalau siapa yang tidak bersama aku, berarti siapa yang tidak mengakui kerajaan Allah itu sudah ada di dalam hidup kita, sudah ada di dalam kita. Di sini dikatakan ia melawan aku, against me, yang dikatakan dalam Inggrisnya. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, yang tidak bekerja sama, working together with me di sini, ia itu mencerai beraikan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Biarlah kita jangan memiliki satu wawasan, memiliki satu pemahaman yang lain daripada apa firman Tuhan yang sudah katakan, oh masih belum, oh masih kita nantikan, kita belum melihat mana tahta kerajaannya, mana sang rajanya atau gimana. Nah, inilah pemahaman rohani yang perlu kita camkan dengan baik. Kalau tidak, seperti ayat 23 ini, kalau tidak bersama aku di dalam kerajaannya, itulah inti dari pemahaman ini, itulah orang-orang yang melawan aku. Jangan sampai kita end up di dalam situasi yang seperti apa yang Tuhan Yesus tidak inginkan untuk kita lakukan atau kita pahami. Bapak Ibu sekalian, biarlah ini semua menjadi dasar fondasi iman kita bertumbuh untuk kita ekspresikan, untuk kita nyatakan, untuk kita sampaikan, sharingkan kepada komunitas di mana kita pun berada. Karena memang inilah yang Tuhan sudah teguhkan dan sudah yakinkan, dan dengan pasti kita perlu sejalan dengan apa yang menjadi ayat-ayat yang Tuhan ingin kita kenalin itu. Maka itu Hosea 6 ayat 6 ini semua kita tahu, mungkin kalau pakai Inggrisnya lebih baik. To show love, agape, love, yang bukan oleh karena persembahan-persembahan yang mungkin didahulukan, karena dengan persembahan-persembahan itu biasanya banyak unsur-unsur keakuannya. Aku telah memberikan ini,
Aku memberikan lebih besar daripada yang lain. Ukuran-ukuran secara jasmani ini timbul di dalam persembahan demi persembahan itu. Tetapi ini sesungguhnya bukan yang utama yang Tuhan inginkan. I want you to know discernment, understanding, wisdom. Discernment itu ya ketajaman dalam melihat perbedaannya itu. Discernment adalah di dalam hati terdalam itu kita bisa membedakan yang baik. Understanding adalah pemahaman, pengertian. Wisdom adalah kebijakan ataupun juga wahyu ataupun juga semua hal yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah hidup kita tentang apa? Tentang Dia, tentang Kristus, tentang Yesus itu Tuhan itu. Daripada burn offering, daripada apa semua persembahan bakaran itu sudah di dalam Hosea yang sudah menyatakan hal itu. Bahkan ayat pasal 4 ayat 6 mengatakan binasalah kalau tidak mengenal Allah dengan benar, dengan baik, bertumbuh dengan baik semuanya itu. Wow, inilah supaya kita semua yang memperoleh segala hal yang baik ini sharingkan kepada lingkungan di mana kita berada. Ini suatu kewajiban. Ini satu hal yang baik untuk supaya apa? We are living, we are going, we are walking on the track seperti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau saya sering sharingkan di mana-mana pun juga berada, bicara tentang Alkitab, bicara tentang firman Tuhan, apalagi firman Kristus, is no longer about me. Bukan soal urusan kita, bukan urusan kita dengan sesama. Ya tentunya tertulis banyak hal itu. Tetapi ujung-ujung yang paling utama, yang mendasari semuanya ini adalah we have to know more and more about Him. Tentang Dia, Yesus Kristus Sang Tuhan itu sendiri. Itulah yang menjadi kita punya tujuan, itulah menjadi fokus kita yang terlebih dari semuanya itu. Oleh karena itulah mencerminkan perbedaan yang baru dengan yang lama. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Biarlah ini semua menjadi renungan yang baik bagi kita semuanya untuk kita ketahui. Maka itu Paulus sampai mengatakan terkutip ini, aku datang ini tidak dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat manusia untuk menyampaikan kesaksian Allah. Kata-kata kesaksian Allah Inggrisnya sangat baik sekali, yaitu testimony of God. It's not testimony about me in God. No, this is testimony about God Himself. My witness, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8. We have to talk about God. It's not about me. Bukan segala sesuatu yang dikemas-kemas dengan keakuannya dan mengandung segala kebaikan Tuhan atau berkat atau apapun. Well, itu baik saja. Tetapi lebih inti lagi adalah kita perlu bicara tentang Tuhan. Testimony of God. It's not testimony of me yang dalamnya terkandung ini, itu, dan segalanya. Nah, inilah semua apa yang tekad Paulus nyatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 1. Bahkan aku telah memutuskan tidak mengetahui apa-apa. Coba, fokusnya adalah selain Yesus Kristus yang disalibkan itu. Wow, itu semua adalah seputar dengan Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 15 yang pernah saya sharingkan juga. Kita perlu fokus segala arah itu arahnya ke Yesus Kristus. Bukan lagi kita. Ini menjadi apa? Saya merasakan setelah kita mengerti lebih dan lebih, beban kita malah berkurang Bapak Ibu sekalian. Kalau kita fokuskan ke diri kita, malah tekanan kepada diri kita. Coba melangkahi ini. Pasti akan beda. Karena Tuhan sudah meyakinkan kita bahwa Dialah yang mengaruniakan semuanya ini. Yang perlu kita tahu lebih dan lebih tentang Dia daripada segala yang lainnya itu. Wow, maka itulah dari situ Galatia 1 mengatakan hanya satu Injil. Tidak ada Injil yang lain. Ini semua kita pun juga udah tahu. Jangan lekas berbalik, mencoba-coba untuk mencampuri Injil Kristus. Karena Galatia ini jemaat yang background-nya yaitu masih mau mempertahankan dengan yang lama, hukum Taurat, praktek-prakteknya atau apa segala macamnya. Nah, inilah warning yang cukup keras yang Paulus katakan kepada Galatia mengikuti Injil yang lain.
seolah-olah akan dicampurkan atau bagaimana. Tetapi itu bukan Injil. Itu memutarbalikkan Injil Kristus. Dan sekalipun malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda, wow, kata-kata ini sangat penting sekali, terkutuklah dia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita renewing our mind. Kita renew, kita refocusing our direction. Kita perlu benar memahami Alkitab dengan baik, apalagi Injil Kristus ini, that He is the only and only that for us really to worship. Untuk semuanya ini yang kita perlu renungkan dengan baik. Maka itu sedikit sharing mengenai apa yang subtema ini. Contohnya, nah inilah sharing-sharing dari ayat demi ayat yang perlu kita coba bagaimana untuk mencerah. Dulu ayat ini membingungkan saya, karena dikatakan gini, ada orang Farisi yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Apakah kita harus bayar pajak kepada kaisar? Nah, Tuhan Yesus langsung menjawab, coba lihat mata uang itu, gambarannya apa? Nah, jawab mereka, gambarnya bahasa asli itu ikon ini, tulisan kaisar. Oh, Tuhan Yesus terus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu harus berikan, yaitu masalah pajak, masalah peraturan pemerintah, seperti sekarang yang sedang lagi rame, dibicarakan sebentar lagi PPN akan menjadi 12%. Nah, inilah kewajiban-kewajiban yang setiap orang harus wajib berikan kepada pemerintah, berikan kepada kaisar pada zamannya itu, gitu kan. Tapi setelah itu ada lanjutannya, Tuhan Yesus yang mengatakan, dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Wow, inilah porsi, inilah sentence kalimat yang suka-suka perlu kita renungkan dengan baik. Apakah misalkan, kalau pajak itu misalkan income tax-nya itu 22%. So it means what? 78% terus kita berikan kepada Tuhan. Apakah ini maksud dari ayat ini? Kita renungkan baik-baik. Tuhan Yesus tidak berbicara soal duit, tidak berbicara secara materi, tidak berbicara soal money. That is where the point is. Nah, Tuhan Yesus yang inginkan, coba kita sharing sama-sama, yaitu bagiannya yang wajib kita berikan Tuhan. Nah, coba kita refleksikan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Coba kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang roh. Ini bicara soal rohani. Ini bicara soal pemahaman rohani. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Wow, inilah keinginan Tuhan. Bahwa di dalam roh inilah sewaktu kita sudah menerima karunia roh ini, diubah untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus itu. Inilah Tuhan maksud. Wajib untuk kita berikan kepada Allah untuk apa? Membawa gambarnya Dia, kemuliaannya Dia, di mana-mana kita ceritakan soal Dia, kebaikannya Dia, kebenarannya Dia. Nah, inilah yang dimaksud. Kemuliaannya ini semakin besar karena kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, inilah keinginan yang sesungguhnya yang dimaksud dengan sisa dari semuanya itu setelah kita bayar bagian gambaran kaisar itu, gambaran kemuliaan Allah inilah yang menjadi bagian kita yang perlu kita terus miliki, bertumbuh dan kita nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Ayat lain pun sama mengenai cerita soal ini. Roma 8 ayat 29. Semua orang yang dipilih dari semula ditentukannya juga menjadi serupa dengan gambar anaknya. Wow. Tidak lain, inilah gambar yang Kristus ingin melihat di setiap jalan hidup kita ini. Meng-carry kemuliaannya Dia ini yang menjadi kewajiban untuk dipersembahkan kepada Allah, kepada Tuhan itu. Selain dari apa secara fisik, secara duniawi tadi yang merujuk kepada gambar kaisar yang berbicara soal pajak itu. Kolose 3:10 pun mengatakan gini, telah mengenakan manusia baru, terus-menerus perbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut apa? Gambar kaliknya itu, Creator. Creator is nobody else, it is Jesus Christ Himself. Kita terus-menerus perbarui untuk kita punya wacana yang lebih lebar, lebih besar, lebih mendalam
untuk pengetahuan yang benar ini tentang Kristus. Inilah kehendaknya Dia di mana-mana pun, di setiap segi dari ayat demi ayat, semua rujukannya adalah kepada Sang Kristus, that you know me more and more. Seperti Hosea 6 ayat 6 yang dikatakannya itu. Itulah hal yang perlu kita membawa diri kita, membawa alam pikiran kita, membawa jiwa kita ini merujuk kepada, yaitu arahnya kepada Kristus Sang Tuhan yang roh itu sendiri. Tidak ada yang lain. Itulah menjadi pusat kehidupan yang kita kenalin itu. Nah, satu sharing lagi Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mengenalnya lebih. Ini adalah satu ayat yang sangat banyak sekali bicarakan dan mungkin menjadi momok dari banyak orang-orang yang percaya, bahkan hamba Tuhan maupun juga semuanya ini. Terkutip dari Matius 7 ayat 22. Hari terakhir banyak orang yang berseru terakhir tentunya merujuk kepada zamannya Tuhan Yesus mau masuk ke akhir zaman, yaitu runtuhnya bait suci, dan tentunya go beyond, yaitu hari-hari terakhir mungkin bagi setiap manusia yang mau menemukan ajalnya atau gimana. Nah, ini boleh diartikan karena firman itu adalah kekal, yang ongoing all the time, gitu kan. Nah, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kenapa pada waktu itu Tuhan Yesus berkata terus terang, tidak pernah mengenal kamu? Mengenal dengan bahasa asli ginosko. Enyaklah daripadaku, kalian semua yang pembuat kejahatan. Wow. Kalau kita lihat dari halaman ini, coba renungkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kata-kata mana yang paling relevan? Kata-kata mana yang paling penting, intinya, yang sungguh apa yang ingin disampaikan di dalam konteks, di dalam halaman ini? Apakah nubuat? Apakah mujizat? Apakah berkhotbah? Apakah dengan kuat kuasa yang terjadi ini semua? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkatakan akan berterus terang tidak pernah mengenal hal-hal itu semua. Nah, kata-kata mengenal menurut hemat saya adalah kata kunci dari semuanya ini. Mengenal yang diartikan dengan ginosko, mengenal kamu. Ginosko itu kalau kita merujuk kepada bahasa asli artinya itu, yang one of the very important message adalah ini berbicara hubungan. Hubungan suami istri, ibaratnya suami istri, dan bahkan tertulis seperti hubungan seksual antara laki dan perempuan, Bapak Ibu sekalian. Di sini mengatakan intimasi yang paling dalam. Intimasi yang sudah tidak terpisahkan. Intimasi yang sudah menjadi satu, yang manunggal. Di dalam hubungan inilah, konteksnya inilah yang Tuhan inginkan. Yang dia nyatakan sebagai kata-kata mengenal ini. Ini bawahnya ini, wah sayangnya tidak bisa dibaca. Yohanes 1 ayat 10, ini mungkin bisa direnungkan nanti. Itu kan awal-awal dari Injil Yohanes sendiri pun mengatakan, yaitu dialah yang menciptakan dunia ini, yang sudah ada di tengah-tengah kita, tetapi dunia tidak mengenal dia. Nah, mengenal dia ini, yang menjadi keinginan Tuhan yang sejatinya itu tidak diterima oleh dunia. Karena dunia itu hanya sekedar, mengenal nama Yesus, juru selamat. Is that up to that level yang Tuhan inginkan? Tidak, Bapak Ibu. Sesungguhnya dari awal, sewaktu munculnya Tuhan Yesus itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 itu, dia menciptakan dunia ini, dia ingin dikenal oleh dunia dalam konteks hanya ginosko. Dikenalnya itu sampai mendalam sekali, menjadi inti, menjadi intimasi bersatu yang tidak terpisahkan, yang sudah setubuh dengan dia. Makanya sudah menjadi apa? Suami istri itulah level dari hubungan ginosko itu yang diperlukan. Walaupun hamba Tuhan ini dengan nubuat, dengan khotbah, dengan seolah-olah katakan untuk bertobatkan banyak orang, ribuan orang, which is good. Baik sekali dipakai oleh karena Tuhan ingin membela firman-Nya untuk menobatkan banyak orang. Tetapi kepada pribadinya itu sendiri, selama pemahamannya itu tidak sampai
dengan level ginosko ini, tidak mengakui bahwa hubungannya sudah bersatu dengan Kristus, which is Christ in me, in you, yang sudah manunggal, Emmanuel, tadi yang dikatakan itu, kalau tidak demikian, jangan-jangan Tuhan akan mengatakan, enyaklah dari hadapanku, aku tidak mengenalmu. Bahkan dikatakan pembuat kejahatan. Karena they know partially. Karena orang-orang itu mengenal hanya sebatas sebagian saja. Bukan up to the fullest. Yang Tuhan inginkan sepenuhnya untuk mengenal dia. Yaitu levelnya ginosko ini. Yang sudah menjadi satu. Sudah tidak terpisahkan. Kita harus sepenuhnya mengakui Kristus is already in us. In every way of us. Di mana saja. Hubungan inilah yang Tuhan carikan. Hubungan inilah yang menjadi pembedaan bagaimana kata-kata ini, enyaklah ini terjadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mengenal betul-betul, tidak main-main, dan betul-betul mengakuinya sepenuhnya. Christ is in you, in me, and that's reflecting, yaitu mengenai ginosko itu. 1 Yohanes yang tidak terlihat di sini, 3 ayat 16, itu we come to know His love, ya kan? His love yang memberikan nyawanya itu come to know, mengenal dia dengan kasihnya yang memberikan nyawanya. Nah, come to know-nya itu ginosko juga. Jadi kalau kita mengenal dia yang memberikan nyawanya itu, didahulu kita mengenalnya itu levelnya level ginosko. Levelnya yang betul-betul mendalam dengan Kristus, yang bersatu dengan dia. Ini hal tidak bisa ditawar Bapak Ibu sekalian. That is a must. Inilah kunci dari dasar semuanya hubungan yang perlu kita jalinkan kita dengan Sang Pencipta Yesus Kristus Tuhan itu. Wow, puji Tuhan. Dari situ ayat 7 Matius 7 ini sudah tidak menjadi masalah karena kita betul-betul menginginkan hubungan yang terintim, pemahaman yang benar bahwa Kristus sudah ada di dalam hati, di dalam hidup setiap kita semua. Maka itu tidak heran Matius 15 mengatakan, banyak orang memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku, karena tidak mengenal dengan sesungguhnya. Jadi ini namanya yang sering kerennya itu adalah lip service. Tuhan, aku ingin berdekatan denganmu. Tuhan, aku ingin menghampirimu. Kalau Sang Tuhan secara pribadi, karakternya, pemikirannya, firman-Nya, apa yang diinginkannya, kita tidak terus bertumbuh mengenal lebih dan lebih soal dia, soal firman Tuhan, firman Kristus itu. Bagaimana kita bisa mendekatinya? Bagaimana aku ingin bersama denganmu? Nah, ini semua adalah akhirnya merujuk kepada apa? Karena sudah menjadi satu kebiasaan. Sudah menjadi satu, I don't know, maybe ritual atau bagaimana. But yes, back to our mind, back to our heart. Supaya kita mengenalnya betul-betul ada masalah setiap inti, setiap jejak-jejak, setiap detail-detail mengenai refleksi dari Kristus melalui firman-Nya inilah supaya kita benar hook up, kita menyatu dengan Dia. Aku berdekatan denganmu, aku senantiasa bersama denganmu. Nah, inilah terwujud dengan hanya satu cara. Kita mengenal Dia lebih dan lebih melalui firman-Nya itu sendiri. Maka itu satu kutipan hanya sebagai tambahan aja. Bapa mengasihi aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Belakangan ayat ini sedang didengungkan, tapi sebetulnya bahasa Indonesianya lebih tepatnya Inggrisnya. I may take it back again. Artinya apa? Kalau Bapak mengasihi aku ini memberikan nyawaku, tetapi aku mengambilnya kembali, bukan menerimanya kembali. Menerima itu, ya kalau pemahaman saya agak sedikit pasif. As if siapa yang akan memberikan kembali kepada Yesus. No, nobody else. Tuhan Yesus sendirilah yang mengambilnya kembali untuk dikembalikan kepada dirinya. Karena He is the only authority. Dialah memiliki otoritas penuh untuk memberi, untuk mengambilnya kembali. Nah, inilah mencerminkan betapa pentingnya supaya kita betul-betul terfokus hanya kepada Kristus, Sang Tuhan Yesus yang roh itu. Nah, terakhir, seperti himbauan dari Petrus, ini
Ayat saya berulang-ulang katakan bertumbuhlah di atas dasar kasih karunia. Semuanya ini atas dasar kasih, bukan kebolehan kita, bukan apapun. Atas apa? Mengenalnya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Inilah menjadi what next. Setelah kita memperoleh keselamatan, setelah dalam ranah suasana Christmas yang ujung-ujungnya kita tahu udah lahir dan bahkan udah memberikan karuniakan keselamatan yang kita udah terima, ke depannya kita perlu terus bertumbuh dalam kasih karunia, focusing on itu Christ, untuk mengenal Dia lebih dan lebih, seperti tadi Pak Sipayung katakan, karena firman Tuhan itu adalah yang kekal, hidup yang kekal itu. Kolose 1 menjadi yaitu semacam dasar dari semua pelayan kita. Kalau kita sudah menjadi pelayan, dipercayakan dengan Allah untuk apa? Meneruskan firman-Nya. Tapi bukan sepenggal-sepenggal, sepenuhnya, seutuhnya, yaitu semua sedalam-dalamnya, supaya kita gali, supaya kita mengerti, untuk kita teruskan, untuk kita sharingkan kepada lingkungan di mana kita berada. Untuk itulah supaya kita sungguh bergairah di dalam Tuhan, karena Dia sungguh baik, dan kita mengenalnya ingin lebih dan lebih, bersama-sama kita bertumbuh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Christ is in you, in me, and every one of us. Praise God. Tahun 2025 di dalam kepenuhan Tuhan beserta dengan kita semua. Puji Tuhan. Thank you. God bless. Amin. Amin. Thank you. Iya, terima kasih Pak Wilson pribadi yang sudah menyampaikan firman-Nya dengan tema keselamatan dan hak penuh di kerajaannya. Intinya mengenalnya lebih jauh, lebih dalam lagi. Gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam Q&A. Silakan buka mic-nya, langsung saja bertanya. Oh, Pak Payung, oke? Ya, siap. Saya berkomentar Ya, bahwa saya sangat bersyukur dengan pemaparan dari Pak Wilson pribadi. Pikir-pikir nyaris saya tidak bisa menyodorkan pertanyaan, tetapi mengungkapkan yang ada di hatiku berkenan dengan yang sudah disampaikan ini. Bahwa kalau kita konsekuen dan konsisten hidup seperti yang diuraikan dalam ceramah ini, kita itu kurang laku di dalam agama, Pak. Agama tidak begini. Bahwa kalau Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, baik di dalam Matius 12:25 maupun di dalam Matius berapa tadi itu 12 ya? 7. Matius Yohanes 1 ayat 10 soal tidak mengenal. Karena kerajaan Allah diserong melalui agama-agama. Mestinya agama Kristen itu tunggal, tidak macam-macam. Kalau pengajarannya seperti ini. Tetapi kebanyakan agama yang kita kenal, agama kita pula itu, mereka melayani Tuhan dari dirinya, dari dagingnya, dari budayanya, dari tradisinya. Bukan berdasarkan pengenalan. Sehingga ada yang membesarkan diri menurut sejauh mana dia telah berjasa di dalam keagamaan. Inilah yang diperagakan Tuhan Yesus pada zamannya. Sehingga para ahli-ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi marah sama dia. Kalau memang ini yang diajarkan, agama tidak perlu gegak gempita, tetapi tidak jelas. Yang diajarkan agama adalah supaya kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan ini. Tetapi kalau ini menawarkan supaya kita menerima kasih karunia, itu intinya itu, pengenalan. Saya percaya itu. Dan kalau saya di dalam sermon-sermon kami mengutarakan tentang pengenalan ini adalah hidup yang kekal. Seolah-olah tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang serius, dan tidak ada yang peduli dengan itu. Tetapi kalau kita harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, wah kalau itu ditanggapi memang sangat dalam. Tetapi saya yakin ya, kalau dari dirinya mereka melayani Tuhan, mereka menuntut kok. Pasti menuntut, paling tidak di hatinya bahwa dia tidak
tidak semalas itu, bahwa dia lebih jago dari itu, mengukur dirinya dengan orang lain. Tetapi kalau berdasarkan pengenalan yang benar akan Tuhan, kalau itu baru betul-betul Kristen sejati. Saya percaya itu. Dimanapun dan kapanpun dan siapapun itu. Jadi kalau di dalam Matius 25 ayat 12 tentang aku tidak mengenal, karena mereka tidak punya minyak, tidak punya firman di dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya adalah aturan Taurat lah, bukan kasih karunia. Di dalam Yohanes 1 ayat 10 juga begitu, bahkan ayat 12 Yohanes 1 itu dikatakan begini. Jadi semua yang menerima dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang menerima, jadi menerima, kasih karunia sudah diberikan. Itu kita terima aturannya. Tapi kita tidak menerima itu, tetapi kita memakai kerajaannya atas nama dia, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat atas namanya, tetapi dari dirinya. Satu, kedua, saya percaya nama Yesus berkuasa. Siapapun yang mengutarakannya, baik Kristen, non-Kristen pun, kalau nama itu disebut pasti berkuasa. Ada cerita di sini. Tuhan ada seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kami larang, katanya. Janganlah kamu larang, kata Tuhan Yesus. Memang kuat. Nama itu pasti berkuasa. Tetapi kalau kita melakukan itu untuk agama kita, untuk diri kita, saya pikir itu bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali jadi manusia baru. Itu nanti kepanjangan, Pak, untuk orang lain kembali kepada Ya. Oke, ada Pak Liman Handoko itu angkat tangan. Silakan Pak, dibuka mic-nya. Oh, yang Pak, sorry, Ya. saya baru pertama kali Oh. mengikuti Zoom ini ya. Pak, Ya, saya, silakan. saya akan menanggapi dengan 3 hal secara singkat aja. Ya. Bukan berdebat, Pak, tapi mendiskusikan supaya Ya. ada penambahan. Mengenai keselamatan, Pak ya. Ya. Kita lihat dulu daripada keselamatan itu betul-betul kita lihat dari urutan keselamatan dulu, Pak, sehingga kita mengenal konsep keselamatan itu secara lebih jelas, Pak. Itu namanya ordo solitis, Pak, bahwa kita selamat itu bukan karena perbuatan baik kita, hanya karena iman. Itu pertama, Pak. Kedua, bahwa kita selamat itu karena kelahiran baru. Baru dilahirkan, pertobatan itu dimulai dengan kelahiran baru. Kita tidak mungkin bertobat kalau tidak ada kelahiran baru. Karena kita adalah keturunan Adam yang semuanya sudah rusak semua, dosa semua. Tanpa kelahiran baru kita tidak mungkin bertobat. Jadi pertobatan itu akibat dari kelahiran baru. Setelah kita dilahirkan oleh Tuhan Yesus, kita betul-betul sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, seperti Pak Wilson tadi katakan. Terima kasih firman-Nya Pak Wilson. Satu-satunya juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita sudah terima Yesus Kristus, pada saat itu juga kita terima Roh Kudus tanpa ada satu penundaan waktu, Pak. Dan pada saat kita terima Roh Kudus, di situ Roh Kudus masuk pada diri saudara dan saya. Di situ pasti ada buah, Pak. Pasti nampak, tidak mungkin tidak nampak buah. Itu namanya progressive sanctification. Jadi orang Kristen yang sudah mengenal Yesus secara serius, sungguh-sungguh Roh Kudus masuk, di situ akan nampak buah, itu kan nampak, Pak. Nampak buah dari progresif terus menuju ke kesempurnaan, walaupun kita tidak pernah sempurna. Dan kalau ada anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus, tapi kelakuannya tidak betul, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Pengakuannya cuma pura-pura. Pengakuan cuma di mulut saja, bukan dalam hatinya. Kalau dalam hatinya, pasti ada perubahan. Dan perubahan itu menghasilkan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak ada andil. Perbuatan baik itu hanya bukti. Bukti bahwa dia sudah mengenal Kristus pasti dibuktikan dengan perbuatan baik. Itu namanya progressive. Itu keselamatan, Pak. Pak Sugiono angkat tangan, silakan Pak. Ya, selamat siang semuanya. Merry Christmas semuanya ya. Iya. Saya menanggapi tentang tadi ya, Matius 7 betul ya. Bahwa kalau kita melihat konteksnya Matius 7 mulai di ayat 15 itu kan tentang nabi palsu. Itu setuju sekali. Itu yang pertama. Jadi udah dijelaskan sedikit ya. Kemudian untuk yang menarik yang kedua adalah tadi Pak Wilson bicara tentang keselamatan itu adalah suatu kepastian. Nah ini menarik ini ya. Di luar sana banyak sekali yang masih meragukan keselamatan yang diterimanya, gitu kan. Jadi wah pertanyaannya banyak sekali. Pak, kalau orang udah
percaya Yesus kemudian jatuh dalam kesalahan, apakah dia masih selamat atau enggak dan seterusnya ya. Ya, Itu di luar sana banyak sekali pertanyaan. iya Jadi betul. kecampur antara keselamatan kekal dengan keselamatan jiwa. Ya, Jadi kecampur aduk. Mungkin Pak Wilson bisa jelaskan ya untuk supaya teman-teman juga yang mendengarkan itu clear ya bahwa keselamatan itu adalah suatu kepastian. Nah, keren ya. Tidak bisa hilang. Istilahnya kan begitu ya. Istilahnya kalau saya suka ada yang berkata bahwa sekali selamat tetap selamat, ada yang ngomong gitu. Tapi kok saya sukanya adalah sekali anak tetap anak. ya. Begitu. Ya mungkin Pak Wilson bisa menjelaskan lagi ya. Makasih Pak Wilson. Iya, silakan Pak Wilson. Itulah pendek-pendek. Terima kasih. Sorry agak serak. Terima kasih Pak Liman, terima kasih Pak Sugiono. Udah lama nggak ketemu nih sama Pak Liman. Kapan kita ketemu? Ya. Oke, mungkin poinnya mengenai Matius 7. Benar, itu konteksnya adalah nabi palsu. Nah, ujung-ujungnya kalau pengamatan saya, kata-kata nabi palsu itu terkonek juga akhir-akhirnya itu. Ini secara gamblangnya ya, itu konteks yang enyaklah itu karena dengan kata-kata mengenalnya itu. Sesungguhnya Kristus itu ingin mengenal dia, itu tidak ada batasannya dan tidak lagi dipisah-pisahkan, tidak lagi menanti-nantikan, termasuk dengan pengertian itu. Nah, maksudnya gini, jadi jangan hanya gampangnya itu mengklasifikasikan kalau ya ini adalah kalau kita boleh ngomong gamblang ya, betul-betul orang nabi palsu yang berbicara tentunya itu pasti sudah di luar Kristus. Tapi apakah orang kalau yang sudah di Kristus itu pemahaman atas dasar seperti apa kunci katanya yaitu mengenal itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, ini perlu kita betul-betul galang, perlu kita dalami bahwa inti-intinya ujung-ujungnya kan soal kata-kata tidak mengenal itu. Kenapa kok tidak mengenal? Kalau kita urut-urut karena pemahaman kata aslinya pengenalan itu memang merujuk kepada ginosko yang Tuhan inginkan betul-betul sudah bersatu dengan dia. Selama kita tidak memiliki pemahaman ini, yang mana kita masih menganggap, oh Kristus, oh oke, masih di sono, masih di sini, atau bagaimana. Saya yakin percaya itu termasuk dalam konklusi kata-kata Tuhan Yesus, enyaklah daripadaku. Loh. Nah ini mungkin secara gamblangnya kalau kita mau dorong ke sana, bukan semata-mata mengambil nabi palsu orang yang di luar Kristus, itu sudah jelas pasti. Tetapi itu pun kita perlu mendalami lebih lagi mengenai kata-kata mengenal itu. Karena ya ini menjadi kata kunci dari semuanya ini, karena inilah yang akhirnya memisahkan atau menentukan enyaklah itulah sehubungan dengan kata-kata mengenal itu gitu ya. Ini pandangan saya, tapi boleh coba mungkin perlu dipahami lebih lanjut karena saya ingin mendorong setiap orang tuh benar-benar mengenalnya itu adalah mengenal yang lebih seperti tadi Hosea juga mengatakan itu. Jadi you have to know me mengenai hal ini gitu kan. Jadi inilah yang perlu kita what next after keselamatan. Yaitu pertumbuhan ini. Pertumbuhan mengenalnya ini yang perlu kita terus galang, perlu kita tumbuhkan. Pak Suwanda banyak sharing mengenai banyak hal ini itu pengenalannya, pemahamannya ini itu, which is good, very good. Nah inilah hal-hal yang perlu kita fokus kepada firman Kristus yang memang menjadi dasar untuk kita mengenal lebih dan lebihnya itu gitu ya. Nah ini apa yang saya mungkin bisa utarakan. Tapi silahkan renungkan deh masing-masing bagaimana. Nah soal keselamatan Pak Sugiono, saya yakin firman itu adalah ya dan amin. Tentunya ini semuanya kan sudah tertera jelas. Proklamasi Tuhan Yesus kepada Sakius pun juga sudah jelas. Hari ini itu spesifik timingnya itu udah disebutkan lagi.
Jadi udah tidak ragu-ragu keselamatan. Nah, sekarang sikap kita nih yang menentukan, ya kan setelah itu. Makanya pemahaman ini penting untuk kita benar-benar pertumbuhkan dengan baik tanpa segala keraguan lagi atas dasar keselamatan yang sudah ini. What next? Ini adalah menjadi pertanyaannya, yaitu kita pertumbuhkanlah pengenalan-pengenalan ini selanjutnya. Tidak lagi kita fokuskan ke hal-hal yang lain, karena begitu banyak ayat tuh akhirnya merujuk semuanya tuh ke Kristus, Kristus, Kristus. Nah, inilah yang perlu kita ketahui ayat demi ayat supaya kita betul-betul bertumbuh dan mengenal Dia secara Ya, pribadi yang lebih betul. dan lebih. Maka itu tidak heran kalau kita mengatakan aku ingin berdekatan denganmu, aku ingin bertemu denganmu, aku ingin ada di dalam dekapanmu. Ini semuanya merujuk sejauh mana kita mengenal ayat demi ayat yang Tuhan Yesus katakan sebagai ungkapan isi hatinya Dia itu. Bukan sekedar hanya perasaan atau mungkin sekedar emosi atau sekedar dalam tekanan susah terus kita ngomong, ya boleh saja, itu tentunya baik. Tapi alangkah baiknya kalau kita semuanya ini atas dasar pengembangan pemahaman kita di dalam seputar Kristus, yang Kristus upayakan, yang Kristus lakukan ini. Ya. Memang hal ini sulit dijual. Saya katakan sulit dijual seperti Pak Sinayu katakan tadi itu, karena semuanya yang dilihat oleh orang itu tidak lain yaitu apa yang sudah kita achieve, apa yang sudah kita accomplish, apa yang sudah kita tapi alangkah baiknya setelah kita mengenal, karena gini, ajang pertemuan seperti siang ini dasarnya kan lebih banyak ke diskusi pemahaman dulu nih. Setelah itu masing-masing di ranah masing-masing, di posisi masing-masing, biarlah kita mengembangkan, mengekspresikan, melakukan hal-hal yang baik, yang sungguh berkenan atas dasar pemahaman ini. Itu yang kita maksud sebetulnya. Bukan artinya kalau kita memahami ini titik, that's it, that's all. Bukan, justru ini hanya sebagai dasar supaya dari inti inilah kita bergairah untuk kita lakukan sana, untuk melakukan sini, dan sharingkan kepada orang hal-hal untuk meneruskan firman sepenuhnya yang kita miliki ini kepada rekanan kita yang lain. Nah, ini mungkin menjadi setelah keselamatan itu yang kita perlu bertindak lanjut, perlu kita terus pertumbuhkan iman kita bersama-sama untuk kita memiliki pemahaman yang lebih kaya, yang terpenuhi dengan semua pengertian-pengertian yang baik dari Tuhan. Oke, Pak Teddy tadi angkat tangan, silakan Pak Teddy. Betul. Ya, kalau shalom Pak Suhanda, shalom Pak WP. Oh, shalom. Ya, shalom Pak Teddy. Terima kasih. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Saya tertarik dengan kata ginosko, Pak WP. Ginosko ini kalau dari pihak Tuhan tentunya tidak mungkin gagal. Dan representasi Tuhan sudah dinyatakan lewat Yesus Kristus, dan dia sudah menyatakan dirinya bagi setiap manusia. Nah, artinya ginosko yang dari pihak kita, kenapa bisa gagal? Nah, mungkin itu menjadi sebuah perenungan atau pertanyaan bagi kita semua, dan pertanyaan juga mungkin dari Pak WP. Nah, saya percaya bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu tidak akan hilang, karena memang bersifat kekal. Keselamatan, kerajaan Allah, kasih, dan lain sebagainya, produk-produk surgawi itu bersifat kekal. Nah, tetapi manusia, jangan lupa kita diberikan kehendak bebas. Memang predestinasi ada mengajar tentang bahwa ada yang ditentukan untuk selamat dan ada yang ditentukan untuk binasa. Nah, tetapi saya percaya Tuhan kita tidak seperti itu dan Dia selalu memberikan kesempatan. Nah, sebab itu setiap apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di grup CCM ini, saya yakin ini rapture atau membuka wawasan, membuka pandangan kita tentang kebenaran, dan artinya dan sehingga kita berkata tentang Tuhan tuh, wow, luar biasa Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita bisa berginosko dengan Tuhan dan juga berginosko dengan sesama. Nah, artinya keselamatan dari Tuhan adalah bersifat kekal, tetapi manusia itu sendiri diberikan kehendak bebas.
Terima kasih sahabat, jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita lainnya. God bless you all, amen.